Assalamualaikum, apa kabar semua? Semoga kabarnya dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku mau sharing tentang rutinitas aku di sore hari. Dimulai aku mau refill kebutuhan pokok ya moms. Dan ternyata kebutuhan pokok hampir semua udah mau habis ya. Nah ini kalau udah gajian, insya Allah langsung mau aku belanjain kebutuhan bulanan. Dan kalau moms lihat di situ ada toples kosong, ya memang bener-bener udah nggak ada lagi stoknya ya. Lanjut ya moms, toplesnya mau aku kembaliin ke tempat asalnya. Nah jadi aku nyimpannya tuh di atas biar aman dari jangkauan si bocil. Dan ini aku juga mau refill tepung maizena yang biasa aku pakai untuk nambahin di tumisan-tumisan aku yang mengandung sedikit kuah, dan rasanya itu bakalan enak dan kental. Lanjut ya moms, aku juga mau nge-refill tisu yang udah kosong. Jadi kalau aku beli tisu itu sekalian besar ya, jadi biar bisa refill berkali-kali. Tempat tisunya ini terbuat dari kayu dan kaca ya mom. Terus ada lacinya gitu biar bisa nyimpen kayak tisu basah. Untuk link pembelian kotak tisunya nanti aku cantumin di deskripsi box ya mom. Lanjut, aku juga mau nge-refill minyak sayur ya mom. Nah untuk 1 bulan kebutuhan minyak sayur aku bisa 3 liter. Itu karena aku tuh suka goreng ayam tepung. Jadi kalau kita goreng ayam tepung itu kan bakalan kotor minyaknya. Nah jadi setiap kotor aku bakal ganti. Makanya itu yang buat kebutuhan minyak sayur aku tuh banyak banget. Lanjut ya mom, sekalian ini aku mau nyiapin persiapan untuk aku masak makan malam. Nah biasanya aku masaknya itu udah dari sore hari kayak gini. Oh ya moms, kalian nemenin aku masak. Aku mau sedikit cerita, berbagi pengalaman aku tentang aku yang pernah sembuh dari lumpuh. Nah jadi waktu di tahun kemarin, tahun 2022, aku itu pernah lumpuh ya moms. Nah jadi itu di awal pas aku hamil 5 bulan. Nah di situ tuh sebenarnya udah ada kayak tanda-tanda kalau kaki aku tuh berat banget kayak gitu loh. Sampai suatu ketika aku tuh mau ke WC, tapi pas dari posisi aku tidur duduk terus mau berdiri tuh udah nggak bisa lagi, udah bener-bener gak gerak kayak gitu. Bagian bawah kaki tuh bener-bener nggak bisa gerak kayak gitu kan. Tapi di saat itu tuh aku berusaha nenangin diri dulu kan, masih berusaha untuk berdiri. Sampai akhirnya aku ingat banget 2 jam aku berusaha untuk berdiri kayak gitu tapi nggak bisa. Dan barulah aku manggil mbak aku kan, karena waktu itu aku LDM dengan suami. Nah ini pas lumpuh ini pas kehamilan anak kedua di usia kandungan 5 bulan. Jadi ceritanya aku tuh jarak kehamilan dari ke-1 sama kedua itu cuma 23 bulan. Jadi gak nyampe 2 tahun ya. Anak pertama aku lahiran sesar. Dan alhamdulillah anak keduanya bisa lahiran normal. Jadi singkat cerita mbak aku tuh dateng ngebantuin aku berdiri. Dan alhamdulillah aku bisa berdiri meski kaki aku lunglai. Aku paksain untuk jalan. Nah aku kan dibopong sama mbak aku ke kamar mandi. Jadi aku tuh mau buang air kecil, pintu kamar mandinya itu ditutup tapi nggak dikunci karena rasanya udah ada firasat kayak gitu. Nah pas aku pipis, aku tuh nggak pipis sampai jongkok ya, karena aku tahu kalau jongkok pasti feeling aku tuh nggak bakal bisa berdiri lagi. Dan setelah aku selesai buang air kecil, kaki aku tuh kan jalan mau keluar kamar mandi, nggak sengaja itu ketekuk kan. Pas ketekuk itu langsung aku tuh jatuh lunglai, bener-bener lunglai. Dan kali ini bener-bener nggak bisa berdiri lagi. Langsung mbak aku tuh manggil bapakku kan. Jadi bapakku tuh dateng nyamperin di kamar mandi, mau angkat aku tuh bilang udah nggak bakalan kuat lah, karena memang bener-bener bukan istilah kayak orang tuh kakinya sakit dibantuin berdiri masih bisa ada tenaga kayak gitu loh. Nah kalau aku ini beda, aku bener-bener lumpuh, kaki aku tuh nggak berfungsi lagi untuk jalan kayak gitu kan. Jadi sampai halnya aku tuh bilang coba panggil mbak aja. Jadi bapak sama mbak tuh bantu aku bopong kayak gitu, dan alhamdulillah kuat kan orang dua gitu kan. Nah udah mungkin 1 hari aku bertahan dengan kelumpuhan itu, tapi aku tuh ngerasa bener-bener badan aku tuh ngedrop, bener-bener rasanya tuh sakit banget. Dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh bener-bener ngerasain sakit. Meski kaki lumpuh tetap rasanya itu sakit.
yang aku ingat rasa sakitnya itu betis aku tuh rasa kayak ditusuk-tusuk jarum kayak gitu, ditusuk-tusuk paku. Begitu juga dengan telapak kaki aku juga kayak gitu rasanya. Dan pas malam itu teringat itu kan bulan Ramadan ya. Pas malam itu aku tuh berusaha megang HP, itu tuh udah ngejalar ke tangan aku tuh juga mau lumpuh kayak gitu, OTW lumpuh kayak gitu kan. Tapi aku berusaha gerakin jari, ya ampun aku megang HP itu kayak ngerasa megang batu batah, kayak berat banget. Gerakin jari juga susah. Jadi HP itu aku seret-seret kayak gitu kan. Aku berusaha ngetik, aku kirim pesan ke suami, aku minta suruh pulang karena aku mikirnya udah ini terakhir kali bakal ketemu sama suami kayak gitu kan. Tolong pulanglah kayak gitu kan, mendingan pulang sekarang ketemu sama istri yang lagi sakit daripada nanti pulangnya pas cuman istrinya tinggal nama aja kayak gitu. Sampai akhirnya kan suami aku di Bekasi. Nah pas malam, tengah malam itu aku WA dan paginya ternyata dia bener-bener datang karena aku nggak ngeliat lagi HP, udah ngirim pesan itu aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku bilang sama mbak sama bapak aku minta anterin ke IGD. Lepas sampai IGD ternyata IGD itu kan full, terus dokternya ngeliat aku, dilihatnya aku tuh kalau keadaan umumku masih baik, masih bagus kayak gitu kan. Tapi mereka tuh nggak tahu apa yang aku rasa. Jadi aku tuh disuruh tunggu dulu di bed itu lama banget, mungkin sejaman. Aku suruh dokter tuh periksa aku kayak gitu kan. Pas diperiksa kata dokternya tuh nggak apa-apa, tapi aku tuh minta tolong dong cek lab kayak gitu, pasti ada something wrong di dalam diri aku itu kayak gitu kan. Terus dokternya tuh dokter jaga ya, kayak banyak banget pikirannya. Terus aku bilang oke lah tolong cek aku ya, aku pakai umum gitu loh, pakai umum, bayar umum gitu. Nah pas aku bilang mau bayar umum tuh langsung dicek kan. Nah aku tuh minta cek, tolong cek elektrolit karena aku mikir kalau lumpuh ini pasti berkaitan dengan keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Soalnya aku dulu basicnya kuliah di keperawatan ya, jadi sedikit banyak aku tahu. Jadi aku ngedesak dokter itu untuk periksa lab elektrolit, dan ternyata bener kalium aku itu bener-bener di taraf kritis kayak gitu kan. Hasilnya itu 2,1 dari hasil normalnya orang normal itu 3,5 sampai 5 kayak gitu kan. Aku itu udah 2,1. Tapi dokter jaga ini kayaknya juga nggak terlalu paham dengan penyakit aku. Jadi aku tuh disuruh pulang tetap katanya, karena keadaan umum aku katanya masih baik karena cuman lemah biasa anggota gerak aku. Jadi otomatis ya udah aku pulangkan karena percuma juga aku di situ, nggak akan ada yang bisa nolong aku. Singkat cerita aku itu pulang lagi ke rumah karena memang pada saat itu aku udah nggak bisa berpikir jernih kan. Yang sampainya di rumah makin parah. Jadi aku tuh bilang tolong untuk kali ini bantuin aku bawa lagi ke IGD. Jadi aku dibawa ke rumah sakit swasta, langsung ditindaklanjutin, dan ternyata cuman selang 1 jam aja kalium aku itu udah anjlok lagi di angka 1,3. Sampai dokternya bilang, Pak Bu ini kalau beneran telat bakal meninggal katanya kayak gitu kan. Dan alhamdulillah aku dirawat di rumah sakit itu selama 8 hari, diinfus KCL yang sakitnya luar biasa. Jadi KCL ini adalah infus kalium ya. Alhamdulillah kaliumnya bisa normal balik ke 3,6 kemarin. Dan aku mutusin untuk tinggal bareng lagi sama suami, nggak mau lagi LDM kan. Jadi aku ikut ke Bekasi, dan alhamdulillah aku lahiran di Bekasi, bisa lahiran normal. Dan itu semua karena pertolongan Allah, dan aku juga memperdaya diri dengan ilmu. Aku bener-bener belajar dari ilmu kehamilan sampai persalinan. Jadi itu yang buat aku kuat. Dan aku juga belajar aktivitas fisik, melatih fisik aku, latihan nafas, dan itu semua bener-bener ngebantu pada saat lagi sakit-sakitnya kontraksi. Dan alhamdulillah aku bisa melahirkan normal, dan berat bayinya lebih besar dari bayi pertama. Yang pertama itu 2,6 dan lahiran normal ini 3,6. Oh iya, aku juga mau jelasin sedikit. Jadi aku tuh kemarin tuh ngalami hipokalium. Hipokalium itu adalah kekurangan kalium, beda ya dengan kalsium. Jadi kalium orang normal itu kisaran 3,5 sampai 5,5. Sedangkan aku kemarin ngedrop banget, yaitu 1,3 yang buat aku sampai lumpuh kayak gitu. Kalau ditanya apa penyebabnya, itu harus melakukan pemeriksaan lagi lebih lanjut ya. Jadi kita nggak bisa kira-kira apa itu penyebabnya. Kehamilan pertama juga gejalanya kayak gini, tapi aku belum kepikiran dan belum tahu kalau aku kena hipokalium. Dan aku kira itu cuma bawaan bayi, jadi wajar-wajar aja. Dan di kehamilan kedua aku periksa semua, ternyata nggak ada sangkut pautannya dengan bawaan bayi. Dan fix ini adalah hipokalium. Ya
sekian dulu sharing dari aku. Terima kasih ya udah nonton dan dengerin cerita aku. Dan kalau ada yang ingin tanya-tanya bisa DM aku di Instagram aku ya, Rani Prastia Saputri. Atau kalian juga bisa tulis di kolom komentar ya pertanyaannya. Dan insya Allah bakal aku balesin. Tungguin video aku selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.